Kajian kita barangkali terkait dengan ayat yang tadi sudah dibaca dari surah An-Nisa, yang mudah-mudahan ini bisa memberi bayan wahudan wa mau'izah, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara fungsi Al-Qur'an. Di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Jadi Quran itu bayan. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak jelas di dalam kehidupan kita ini, coba kita cari di Quran, ada nggak penjelasannya. Tatkala kita ingin mencari arahan dan kita memang memerlukan bimbingan di dalam kehidupan ini, coba kita cari dari Quran, ada nggak hudan, ada nggak arahannya. Tatkala kita ingin melangkah, lalu kemudian kita ingin langkah kita ini tepat, kira-kira ada yang bisa ngasih nasihat kita, mau'izah, ngasih arahan, meluruskan dan seterusnya. Nah, itulah fungsi Al-Quran. Dari sekian banyak fungsi-fungsinya yang lain, tapi ini fungsi yang paling utama. Karena itu tatkala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih bimbingan, agar dikasih hidayah, dan itu adalah permohonan kita yang paling banyak dalam Al-Quran dan dalam keseharian kita. Tapi sering kita tidak sadar bahwa doa yang paling sering kita minta itu adalah doa agar dikasih bimbingan. Dan terpaksa kita harus berdoa seperti itu, karena dia kita baca di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, ihdi. Dan kita minta secara kolektif bahwa yang ingin dapat hidayah itu tidak satu orang, tidak dua orang, tapi jumlahnya harus banyak. Walaupun yang minta itu individu, yang baca Al-Fatihahnya satu orang, tapi permohonannya kolektif. Ihdina, beri kami hidayah dan petunjuk ke jalan yang lurus ini. Karena hidup ini rawan kita menyimpang. Hidup ini kalau tidak dibimbing, bisa saja dia larinya bukan ke jalan yang lurus. Nabi itu pernah ngajak sahabatnya berada di pasir, sehingga sebagian mengatakan ini salah satu metode pendidikan, tidak mesti selalu berada di ruang kelas. Nabi keluar, lalu kemudian membuat garis. Kemudian ada garis besar, lalu di sampingnya itu Nabi bikin garis-garis yang lain, sangat banyak garis lain. Seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalan lurusku itu, fattabi'uhu, ikuti jalan lurus itu, wa la tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan lain. Nah, berarti ada jalan yang tidak lurus dan banyak, karena Nabi ngasih garisnya banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, lalu terpecahlah kalian dari jalan lurus itu. Nah, karena itulah kenapa permohonan yang paling banyak kita minta itu adalah ihdinas siratal mustaqim, yang kita bisa meminta sehari semalam sampai 50 kali. Kalau sholat kita itu hanya yang wajib saja kan berarti 17 kali. Tambah kalau dia rawatib 12, berarti 29. Kalau dia qiyamul lailnya maksimal 11 rakaat seperti hadis Aisyah, maka Nabi Yazid adalah Nabi SAW tidak menambah salatnya fi Ramadan fi ghairi Ramadan, baik Ramadan atau luar Ramadan, lebih daripada 11 rakaat. Berarti 29 tambah 11 sudah 40. Tahiyatul masjid kalau datangnya di awal waktu, salat 2 rakaat. Kalau 5 kali datang berarti 10. Berarti berapa? 50. Belum duha. Nah, jadi ini doa dalam tanda kutip terpaksa kita minta karena beradanya di dalam Al-Fatihah. Tapi luar biasa isinya. Ya Allah, beri kami hidayah dan petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, karena itu dia berada di dalam surah Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Membuka wawasan kita bahwa dalam hidup ini yang akan engkau hari-hari kamu akan temukan, bahwa pencarian kita, komitmen kita adalah jalan lurus. Sehingga maaf kalau kita terjemahkan jadi bahasa Indonesia lalu kita ulang-ulang, itu kan luar biasa dia. Jalan lurus, jalan lurus, jalan lurus, kan begitu akhirnya.
Nah, lalu di antara tafsir jalan lurus ini dijelaskan sendiri dalam surah Al-Fatihah itu. Jalan lurus itu adalah jalan orang beriman, bukannya jalan orang munafik, bukannya jalan orang kafir. Itu sebagian dari tafsirnya. Jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Lanjutkan ayatnya, ketemu ayat itu. Siapakah orang yang diberikan nikmat? Surah An-Nisa. Allah berfirman, walahadainahum siratan mustaqima. Kami akan kasih hidayah ke jalan lurus. Itu dijelaskan dalam surah An-Nisa. Apa itu? Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka. Lalu dirinci oleh ayat ini, minan nabiyyin, yaitu para nabi, wassiddiqin, jalan orang-orang yang membenarkan, jujur, wasyuhada, jalannya para syuhada, wassalihin, dan jalannya orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, merekalah sahabat baikmu. Nah, itu dijelaskan di dalam 68 dan 69 jalan lurus itu. Nah, sehingga jalan lurus itu adalah jalannya para nabi. Karena itulah kita diminta untuk mengikuti para nabi. Allah menceritakan di dalam surah Al-Qasas. Qasas itu kan cerita-cerita. Jadi cerita-cerita inspiratif yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup ini, tidak hanya cerita tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua nabi yang secara tegas disebutkan uswatun hasanah. Itu hanya disematkan kepada dua nabi. Pertama adalah Nabi kita Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ada satu nabi Ibrahim, qad kanat lakum fi Ibrahim walladzina ma'ah. Laqad kanat lakum fi Ibrahim uswah. Sungguh pada diri Ibrahim itu suri toladan. Dan untuk Ibrahim tidak hanya kepada beliau, tapi juga walladzina ma'ahu, beserta orang-orang yang bersamanya. Sehingga uswah hasanah kita kepada Ibrahim itu adalah kepada dirinya, kepada keluarganya, dan juga kepada anaknya. Nah, karena itulah kenapa dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan solawat kita itu tidak hanya kepada Nabi kan, tapi juga kepada keluarganya, dan juga kepada Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keluarganya Ibrahim. Nah, karena itu dicontoh Ibrahim seperti apa hidupnya, seperti apa Ismail, seperti apa Hajar, karena keluarganya, seperti apa Khadijah, seperti apa Aisyah, karena wa ala alihi, beserta keluarganya. Itu malah dibaca di dalam salawat. Jadi jalan lurus itu jalannya para nabi. Apalagi kondisi saat sekarang ini, siapa nabi yang bisa kita contoh? Kira-kira nabi mana yang selalu dalam posisi oposisi dia nggak mau diajak pemerintah, diiming-imingi, ayo wakaf. Nah, itu kan posisi Nabi Musa. Sejarah Nabi Musa itu sejarah oposisi sejak akhirnya. Ada sejarah berkoalisi. Nggak apa-apa musuh, tapi kita masih bisa bermain. Itu Nabi Yusuf. Dia berada di pemerintahan, di sistem yang tidak Islami pada saat itu. Karena itu pada saat saudaranya mencuri dengan rekayasa dirinya agar kemudian dia bisa mengajak Bunyamin untuk bisa bersamanya, mestinya hukumannya itu hukuman berat. Tapi dia mengatakan maka naliyah khuda akhahu fi dinil malik. Dia tidak ingin menghukum saudaranya dengan sistem kerajaan fi dinil malik. Tapi dia gunakan sistem yang berlaku di negaranya. Kan dia kasih tawaran. Kalian ini tertangkap basah mencuri. Kalian ingin dihukum dengan sistem apa? Kami ingin menggunakan sistem di negara kami. Ini kan mereka pendatang, minta bantuan kan, suplai makanan dari Kan'an pada saat itu. Kalau di sistem mereka
Quran menyebutkan man wujida indahu mata, yang kedapatan mencuri itulah yang ditahan. Akhirnya karena barang milik raja itu salah satu bejananya itu ada di Bunyamin, ya Bunyamin saja yang ditangkap. Dia tidak ingin menghukum saudaranya dengan dinil malik, dengan sistem kerajaan pada saat itu. Nah, ada orang yang seperti itu. Tapi Quran juga bicara nabi yang sukses tidak hanya sebagai ustadz, penceramah, tapi juga penguasa. Daud dan Sulaiman. Bahkan kerajaan Sulaiman itu luar biasa. Wa husyira li Sulaiman wa jududuhu minal jin. Bahkan terbentang kerajaannya timur dan barat, tidak hanya dari kalangan manusia tapi juga dari kalangan jin, hewan-hewan jadi bala tentaranya. Nah, ini kan cerita luar biasa dalam Quran. Kalau kita mau ngambil ibrah dan pelajaran, ada nabi yang sukses menjadi pemimpin, bahkan berkuasa, bahkan memerintahkan agar yang lain tunduk kepadanya. Ratu Balqis dalam surah Saba, kena Ratu Saba dia di Yaman sana. Jadi sekian banyak. Maka apa kata Quran? Fabihudahum iqtadi. Hidayah yang ada pada para nabi itu iqtadi, kudwahilah. Ambil ibrah, ambil pelajarannya. Nah, ini minan nabiyyin. Karena itulah Ibnu Katsir mengarang buku luar biasa bagus. Namanya Qisasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi. Mulai dari awal. Kalau cerita Nabi Musa kan putus-putus ceritanya. Ada di Al-Baqarah segini, kemudian tiba-tiba di An-Nisa. Nah, kalau ingin dapat cerita urut-urutannya, baca Qisasul Anbiya Ibnu Katsir. Dia menata ayat itu. Nah, satu saja cerita yang dari awal sampai akhir final dalam satu surah namanya Yusuf. Ceritanya dari awal sampai akhir. Khusus Yusuf lagi. Karena itulah kenapa di awalnya disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Yusuf itu disebut ahsanul qasas, cerita terbaik. Itu luar biasa kalau kita ambil ibrah untuk kita sematkan di dalam kehidupan kita pada saat sekarang. Kisah yang sangat-sangat inspiratif dan luar biasa. Perjuangan seorang Yusuf yang jatuh bangun, membangun eksistensi dirinya sampai kemudian menjadi menteri keuangan yang sukses tanpa meminta wakaf. Nah, jadi sekali lagi itu minan nabiyyin wasiddiqin. Cerita orang-orang jujur itu banyak. Problem kita itu kan bukan problem kekayaan sebetulnya di negeri ini. Problem kita itu bukan problem orang nggak punya pangkat, orang nggak punya kekayaan alam dan seterusnya. Problem kita itu siddiq. Masalahnya kejujuran. Kejujuran itu akhlakul fadilah, akhlak yang paling utama pada diri orang. Kita diajarkan mulai kecil 4 sifat Nabi yang paling utama. Disingkat staf. Nabi punya staf. S-nya siddiq, T-nya tabligh, A-nya amanah, F-nya fatonah. Kita pun harus punya staf. Nah, oleh karena itu apa kata Quran? Kalau berteman, cari orang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian itu ma'as-shadiqin. Bergaulnya itu sama orang-orang jujur. Inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduq hatta yuktab indallahi siddiq. Jujur itu mengantarkanmu untuk menjadi orang baik, dan kebaikan itu mengantarkanmu menuju surga. Maka orang yang senantiasa jujur, langit pun tahu. Tertulis dia di sisi Allah sebagai orang jujur, walaupun begitu banyak rekayasa duniawi itu yang membuat orang dalam kacamata masyarakat bisa saja tidak jujur. Dicari-cari kesalahannya. Nggak usah dicari, kita ini pasti ada salahnya. Apalagi dicari, apalagi ditugaskan. Tugasmu nyari kesalahan ulama itu, ya ketemu. Karena itu bisa dicari pasalnya. Ini salahnya, ini salahnya, ini salah. Nah, oleh karena itulah kejujuran itu yang jadi persoalan. Karena itu orang jujur itulah yang diberikan nikmat tadi. Ma'an nabiyyina wasiddiqin wasyuhada, para pejuang yang mati syahid. Sehingga ada sebagian tafsir menyebutkan alaikum bisunnati wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah sesudahku. Kenapa kita ini diminta juga berpegang teguh kepada para khalifah?
Karena nama mereka disematkan juga dalam an'amta alaihim. Orang-orang yang diberikan nikmat itu kan diantaranya tadi tidak hanya Nabi. Kalau Nabi kan Nabi Muhammad. Siddiqin siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa membenarkan Nabi. Syuhadanya siapa? Umar, Utsman, dan Ali. Bukankah semuanya mereka ini meninggalnya itu kan terbunuh? Dan mereka tidak punya ilmu kebal. Kalau kebal kan gimana bisa jadi syuhada? Wasyuhada wassalihin, dan ikutilah orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah orang-orang baik. Nah, apakah berhenti Quran bercerita tentang orang-orang baik yang diberikan nikmat itu? Tidak. Karena praktek dalam kehidupan kita tidak hanya bertemu orang baik, kita tidak hanya bertemu orang jujur, tapi di luar itu juga ternyata banyak yang tidak jujur, banyak yang tidak baik. Nah, karena itu jalan lurus yang mesti kamu ikuti itu bukan kemudian menafikan kamu dapat informasi ada jalan yang tidak baik itu. Ghairil maghdubi alaihim. Maka jangan ikuti jalan orang-orang yang dimurkai, maghdubi alaihim, dibenci mereka itu. Walad dolin, bukan juga jalan sesat. Jadi luar biasa, Islam mengatakan, apa Quran mengatakan, jalan lurus itu tidak berhenti sampai jalan orang baik, tapi juga kamu harus tahu jalan itu ternyata juga dipenuhi dengan jalan orang-orang yang dibenci dan jalan orang-orang yang sesat. Di antara tafsirannya, maghdub itu adalah al-Yahud, jalan orang-orang Yahudi, terlaknat. Karena itu Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. Terlaknat mereka itu lewat Bani Israel dari lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Apa masalahnya? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak bisa mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Jadi sumber kejahatan, sumber maksiat itu memang dipelihara oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu punya sistem yang jahat yang lalu kemudian diekspor ke orang lain, dianak-pinakan. Kejahatan itu tersebar karena ada yang memelihara dan membiayai. Kira-kira sudah menjadi rahasia umum tidak? Kalau narkoba itu ada bandarnya, lalu siapa yang memelihara bandar ini? Nggak akan selesai masalah di Puntun itu. Kalau bandar besarnya tetap memasok. Jadi maksud saya adalah kenapa di antara makna ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dibenci, disebutkan orang-orang yang justru tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kejahatan itu justru dipelihara. Walad dolin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yang diantara tafsirnya adalah jalannya orang-orang Nasara atau jalannya orang-orang munafik. Kenapa lalu kemudian diantara tafsirnya ada yang menyebut dengan al-kafirun dan munafikun? Karena mewakili nama surah an'amta alaihim, yang diberikan nikmat kan jalannya al-mu'minun, maka Allah menurunkan satu surah bernama al-mu'minun. Maghdubi alaihim diantara maknanya adalah orang-orang kafir, Allah juga menurunkan satu surah namanya surah Al-Kafirun. Walad dolin, jalan orang-orang sesat, Allah menurunkan satu surah namanya Al-Munafikun, jalannya orang-orang munafik. Jadi maksudnya ikuti jalan orang-orang yang beriman yang sudah diberikan nikmat, Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Salihin. Tapi kamu juga diminta jangan ikuti jalan orang Yahudi, jalan orang Nasrani, jalan orang kafir, dan jalan orang-orang munafik. Begitu selesai kita membaca itu, kita mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah doaku ini. Nah, kapan lalu kemudian Allah memberitahu itu? Ada satu tafsir menyatakan, bukankah Allah menjelaskan dan menjawab permohonanmu itu langsung di dalam surah Al-Baqarah? Coba baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Itu dibagi 1 sampai 5 cerita orang beriman, 6 sampai 7 cerita orang innalladzina kafaru sawaun, cerita orang kafir. Lalu ayat ke-8 sampai 20 cerita orang-orang munafik. Dan cerita orang munafik itu jauh lebih panjang daripada cerita orang kafir. Bukankah surah Al-Kafirun itu jauh lebih pendek daripada surah Al-Munafikun? Nah, ayat yang kita baca itu cerita tentang orang munafik. Jadi rumusnya begini, kalau Quran bicara tentang mereka, berarti orang ketiga.
Kalau biasanya Quran bercerita tentang orang ketiga, itu biasanya cerita tentang munafik. Karena orang munafik itu pihak ketiga yang memanfaatkan momentum. Kadang sulit kita berhadapan langsung. Karena itu Nabi pernah bersabda, kamu akan bertemu nanti di suatu masa dengan para penyeru yang mengajak kamu justru ke neraka jahanam. Mereka ngaku muslim, tapi anti Islam, nggak suka dengan yang berbau Islam. Ya Rasulullah, kasih tahu kami sifat mereka seperti apa, kata para sahabat. Apa kata Nabi? Yatakallamuna bi alsinatina hum min jildatina. Mereka sama satu kulit dengan kita. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Bahasa dan redaksinya pun sama dengan redaksi kita. Bahkan bisa saja mereka memukau karena pakai nama-nama Tuhan di bawah. Karena itu apa kata Allah? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada sebagian manusia menakjubkan kalau dia berbicara. Wa yushhidullah, kadang bawa nama-nama Allah untuk menyatakan apa yang ada di dalam hatinya. Tapi apa kata Allah? Wa huwa aladul khisam. Itu musuh yang paling berat. Tapi sekali lagi, Nabi tidak bisa ngapa-ngapain juga terhadap orang munafik. Apakah orang munafik di masa Nabi itu dibunuh? Dibiarin. Ada orang hidupnya itu seperti Umar, secara temperamen, secara mental, karena kejujurannya itu membuat dia mudah marah. Ada orang lembut seperti Utsman. Nabi itu memperlakukan sahabatnya itu luar biasa, nggak bisa disamakan. Nabi memperlakukan Abu Bakar beda, diajak dialog, bijak dan seterusnya. Nabi sering ketemu pendapatnya dengan Abu Bakar. Begitu usai perang Badar misalkan, contohnya, kata Nabi, ayo kita musyawarah. Kita harus ngapain ini dengan tawanan perang Badar? Kalau Abu Bakar kan karena orangnya backgroundnya pedagang itu kan humanis, dialog dengan orang, gimana barangnya laku. Dia bilang gini, yang masuk penjara ini tangkap, tebus oleh keluarganya. Yang nggak bisa nebus, ngajar. Karena kan bangsa Arab kan disebut umiyun, tak huruf. Itu solusi Abu Bakar. Apa solusi Umar? Bunuh semuanya. Ini awal kita berdakwah, tidak ada kompromi, habisi semuanya. Nah, sehingga kata Nabi apa? Kalau bicara tentang bijak dan seterusnya, ya Abu Bakar memang bijak. Tapi kalau bicara keras, temperamen, tapi karena kejujurannya, ya Umar. Sampai kata Nabi, ya Umar, ma salakta tariqan illa tarak salakas syaitanu fajjan ghairu fajji. Wahai Umar, tidaklah engkau melewati satu jalan apapun yang engkau lewati kecuali setan dan jin akan menyingkir dari jalan itu. Sebetulnya kan setan dan jin itu kan ada di mana-mana. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu, kata Quran. Mereka mampu melihat kalian tapi kalian enggak mampu melihat mereka. Tapi tatkala bertemu dengan Utsman, apa kata Nabi? Tastahi minkal malaika. Malaikat begitu malu padamu. Nabi itu tatkala Abu Bakar masuk, kakinya tetap berada di atas. Masuk Umar, tetap kaki Nabi. Begitu Utsman yang masuk, Nabi merubah posisi kakinya. Karena malaikat pun malu, apalagi aku kan. Nah, sehingga orang-orang seperti inilah yang kemudian menjadi sahabat dekat Nabi SAW yang terkait dengan jalan lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmatnya, diantaranya adalah dengan jalannya para sahabat yang seperti ini. Sifat-sifatnya yang kita kemudian tidak bisa satu orang itu disamakan semuanya. Di negeri ini jumlah kita ini jutaan orangnya, nggak bisa orang itu sama satu level. Sehingga kalau ada 1-2 orang atau sekian persen begini wataknya, ya wajar saja, itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan apa yang dia pahami, dan tidak ada yang salah dengan itu semuanya. Jadi sekali lagi, begitu Allah Subhanahu wa taala meminta kita berdoa lewat surah Al-Fatihah tadi, lalu kita kemudian menjawab amin. Jawabannya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5, kemudian cerita orang-orang kafir dan cerita orang-orang munafik. Apa kata Allah tatkala bercerita tentang profil orang munafik dari ayat yang kita baca tadi? Wa idza qila lahum, tatkala disampaikan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, kemarilah menuju apa yang telah Allah turunkan dan kepada Rasul.
ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau melihat orang munafik menahanmu sekeras-kerasnya agar jangan ada orang yang dekat pada Allah dan pada Rasul. Yasudduna. Coba orang mau taat sekarang, jangan terlalu taat kan begitu. Jangan berjilbab, pakai kebaya saja. Fa kaifa idza asabathum musibah? Bagaimana kalau kemudian musibah itu datang? Jadi musibah itu datang menimpa kita, diantaranya adalah pembiaran terhadap orang-orang munafik ini untuk berbuat sekehendak mereka. Apa kata Allah? Ini misalnya nih, saya baca surah Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah kami adakan pada setiap negeri-negeri penjahat-penjahat kelas kakap, akabira mujrimiha. Mereka yang pegang kendali, mereka yang pegang keputusan. Lalu mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Jadi Quran membahasakan akabira mujrimiha. Musibah itu datang bima qaddamat aydihim, akibat ulah tangan mereka sendiri. Seperti ayat lain, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan lautan akibat ulah tangan manusia. La'allahum yarji'un. Semoga mereka bisa balik semuanya. Summa ja'uka, lalu mereka datang kepada engkau tatkala diklarifikasi, yahlifuna billah, bersumpah mereka atas nama Allah. Ini orang munafik, suka sumpah dia. Apa katanya? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan dan taufik, kecocokan semuanya. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka-mereka itulah Allah tahu sesungguhnya seperti apa hati mereka. Fa'arid anhum, maka apa yang harus kita lakukan? Menjauh dari mereka. Wa'idhum, kasih mau'idhah dan nasihat. Yang bisa kita lakukan tidak bisa secara fisik memang. Kata Ibnul Qayyim, jihad terhadap orang munafik itu jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Karena engkau hanya bisa berargumentasi, berdebat dengan mereka. Karena itu yang mampu menghadapi mereka khawas, orang-orang khusus dari umat ini. Karena harus pintar juga berargumentasi dan tidak mudah emosi. Fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha, dan katakan ke dalam diri mereka qaulan baligh, perkataan yang tepat sasaran. Itu yang kita lakukan. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah, dan tidaklah para rasul itu diutus kecuali agar mereka ditaati atas izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusakum, dan ingatlah tatkala mereka menzalimi diri mereka sendiri, orang-orang munafik itu, ja'uka, mereka datang kepada engkau, fastaghfirullah, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan ampunan itu. Wastaghfara lahumur rasul, maka rasul pun memohonkan ampun kepada mereka. La wajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang kalau memang mereka mau bertobat dan memperbaiki diri. Tapi sejak awal Quran berpesan kepada Nabi secara khusus, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Nabi sendiri itu diminta berjihad terhadap orang kafir dan orang munafik dan tegas terhadap mereka. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita betapa banyak inspirasi dari Quran yang bisa kita ambil, yang bisa kita sorot, kita jadikan bayan, kita jadikan hudan, kita jadikan mau'izah untuk kehidupan kita. Karena itulah fungsi utama Quran. Bukan untuk jimat, bukan untuk orang mati, tapi untuk orang hidup. Di dalam surah Yasin Allah berfirman, liyundhira man kana hayyan, untuk memberi peringatan orang yang hidup.